Gimana ceritanya Abang kok bisa sampai ke Ukraina ini? Itu kan lagi perang itu Bang, apa nggak ada tempat lain? Begini, Apa ya, UNDP memang sebagai lembaga PBB ini mereka punya list yang cukup lengkap lah ya. ya, Caranya kita masuk ke list itu bagaimana Bang? Mana tahu biar, saya nanti pingin masuk ke list juga kan? sangat bisa bang. Sekarang ini udah 1,5 tahun saya di sana, belum pernah sekalipun saya masuk shelter bang. Terus kalau dengan Belum ceritanya pernah kemana? sekalipun saya masuk bunker. Ya udah. Itu kalau Abang sendiri, Abang lebih pro kemana nih, Rusia atau Ukraina? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Selama 2 tahun ini berada di daerah konflik ya, di daerah perang yaitu di Ukraina. Assalamualaikum Bang Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bang Faisal Ridwan ini bekerja di UNDP Ukraina, Bang ya. Iya betul. Apa yang dikerjakan Bang Faisal nanti biar Bang Faisal sendirilah yang cerita kan. Insya Allah. Bang Faisal adalah alumni Teknik Sipil di Universitas Syekh Kuala. Bang. Betul. Jadi ini Bang, langsung aja kita Bang. Ini gimana ceritanya Abang kok bisa sampai ke Ukraina ini? Itu kan lagi perang itu Bang, apa nggak ada tempat lain? Begini ceritanya. Jadi kebetulan sejak sekitar 10 tahun belakangan ini saya masuk dalam roster UNDP pusat di New York itu untuk Roster itu maksudnya apa? roster itu maksudnya semacam daftar tenaga ahli yang list tenaga ahli yang direkrut oleh on call lah kira-kira begitu. Sebenarnya kalau balik ke belakang lagi, sebenarnya hikmah dari tsunami kita dulu. Jadi kebetulan setelah tsunami saya terlibat dalam program pemulihan bencana persampahan, puing dan sebagainya. Jadi setelah sekian tahun bekerja dengan mereka, mulai diajak keluar, kemudian diminta nama saya dimasukkan dalam list itu. Jadi ketika ada bencana di luar, jadi saya nanti kan keluar tuh nama-nama yang pengalaman di sini. Oh, ada si Faisal nih. Mau nggak dia? Kemudian ada beberapa nama lagi. Dinominasikan beberapa nama, siapa yang mau atau cocok berangkat, kira-kira begitu. Setelah ini nanti kita bahas lebih panjang, tapi awalnya menjawab pertanyaan Bang Nizar tadi, bagaimana bisa ke sana setelah perang, banyak puing, UNDP kirim tim ke sana, dicarilah nama-nama tadi, keluarlah nama saya. Ada beberapa nama yang lain lagi, tapi mungkin karena saya yang terpilih, makanya saya berangkat. Kira-kira begitu kalau jawaban singkatnya. Artinya UNDP memang sebagai lembaga PBB ini mereka punya list yang cukup lengkap lah ya. Iya. Caranya kita masuk ke list itu bagaimana Bang? Mana tahu saya nanti pingin masuk ke list juga kan? Sangat bisa Bang. Sekarang ini malah sedang dibuka. Makanya kalau misalnya ada dari penonton yang berminat untuk itu, nanti bisa kita kasih info. Sekarang ini yang dibuka memang bukan dari New York, tapi dari UNDP Regional Asia Pasifik, kantornya di Bangkok. Sekarang ini dia lagi buka peluang untuk masuk roster itu, masuk list itu. Kita mendaftar, tidak otomatis terpilih, tetapi kalau memang kualifikasi dan pengalaman kita cukup, bisa terpilih di situ. Sekarang ini yang sedang dibuka itu untuk posisi engineer kebetulan Bang. Ini bidang kita nih kebetulan. Jadi ada teknik ya. Alumni teknik ya, building engineer, kemudian construction, quality assurance dan sebagainya. Nanti bisa saya kasih linknya. Nah, berarti Bang Faisal ditelepon lah ya. Biasanya lewat email mereka sampaikan informasi UNDP sedang ada program di sini, kita perlu kualifikasi ini, kebetulan Anda cocok, apakah Anda berminat dan available. Nah, kalau available silakan dibalas supaya CV kita nanti di forward ke yang requestnya. Misalnya kan Ukraina ini datangnya dari Ukraina kan kemarin tuh kan, mereka lagi konflik, butuh orang dengan kualifikasi ini, mereka kirim info ke UNDP pusat. Kami perlu orang ini, ada nggak dalam list? Oh, ada yang dalam list. Coba lihat CV-nya, kira-kira cocok. Kalau cocok, bungkus, kira-kira begitu. Nah, Abang ditawarkan bekerja di Ukraina, atau gimana perasaan waktu itu? Kan perang sudah mulai itu kan, perang. Sudah mulai dan memang namanya suasana perang. Cuman kan perang di sana itu kan mungkin berbeda dengan perang yang biasanya kita bayangkan. Kayak di film-film itu beda ya? Sama sebenarnya gimana kalau kita bilang beda, tergantung tempatnya Bang. Jadi pada awal invasi Rusia dulu di 24 Februari tahun 2022, itu kan target mereka mau menguasai Kiev itu, ibu kota Kiev itu. Dia kan Kiev di tengah-tengah. Jadi kalau mereka itu nggak bisa masuk langsung dari perbatasan Rusia karena terlalu jauh kalau ke Kiev dari arah timur ini kan kira-kira 450 km lebih. Tapi mereka masuknya dari utara, dari Belarusia. Dia lebih dekat. Kira-kira 150-an kilometer. Jadi masuknya dari situ. Jadi
ketika masuk dari situ kan perkampungan-perkampungan dalam perjalanan dari perbatasan Belarusia ke Kiev ini kan banyak kampung-kampung itu kan. Ada Bucha, Irpin, Hostomel, Makarov dan Ivankov dan sebagainya itu kan jadi hancur berantakan itu kan. Jadi ketika mereka masuk nggak berhasil, dipukul mundur. Nah, setelah itu kan wilayah ini kan sudah terbebaskan istilahnya. Jadi kami pada saat masuk dan sampai saat ini juga masih berkonsentrasi pekerjaannya di daerah perkampungan-perkampungan yang bekas hancur tadi. Tapi perang udah nggak ada di situ. Perang sekarang sudah lebih ke wilayah timur kan. Oh, artinya mereka dipukul mundur, atrek gitu ya. Atrek keluar lagi, masuk dari jalur. pulang. Kalau dari sana tetap juga. Dari sana sejak dari awal juga mereka masuk. Tapi ketika awal invasi dulu mereka masuknya dari utara. Sekarang mereka udah nggak lagi dari utara, tapi dari timur. Itu ibu kota Kherson, Mykolaiv, kemudian kemarin yang seru itu Bakhmut, kan Sumy dan sebagainya itu semuanya di daerah wilayah timur. Tapi kan abang sadar itu wilayah perang. Kalau begini maksud saya, kalau sekarang setelah abang sampai di sana, oke lah abang udah tahu oh ini daerah perang, ini bukan daerah perang. Tapi kan waktu masih di Aceh, kan kita belum punya bayangan nih. Cuma abang bersedia aja nerima itu. Begini, apa keluarga nggak keberatan gitu? Begini, sebuah lembaga sebesar UN, United Nations PBB, tentu mereka punya safety and security measure atau ukuran standar keamanan dan keselamatan yang sangat baik, yang cukup baik lah kalau kita bilang, kalaupun tidak sangat baik. Jadi mereka tentu punya standar kondisi yang bagaimana sehingga mereka bisa mendatangkan orang, membuat bekerja, walaupun di dalam klausul kontraknya itu dicantumkan bahwa ini negara ini sedang dalam konflik, sedang dalam perang dengan stage begini, ada resiko-risiko seperti ini. Nah, kalau Anda bersedia untuk menerima resiko itu, masuk, kalau enggak. Jadi selain safety measure itu tadi, juga ada standar-standar perkembangan kondisi selanjutnya. Jika kemudian katakanlah misalnya mengharuskan dievakuasi, itu mereka juga punya standar. Kita misalnya setiap hari harus lapor keberadaan kita di mana. Kemudian kalau ada insiden, mereka juga langsung sebarkan informasi, kamu di mana. Jadi kita harus lapor. Jadi untuk mengupdate mereka. Jadi karena pertimbangan masalah standar keselamatan inilah, makanya yang membuat kami, ya terus terang saja, maksudnya bukan berarti nggak takut. Kita dengar bunyi sirene, kalau di sini sirene buka puasa atau sahur kan gitu kan. Atau ambulan. Langsung pengumuman itu ambulan ya kan. Tapi kalau sirene di sana itu sirene bahaya. Jadi kalau di perbatasan itu kan tadi perang darat tuh, yang dari utara tadi juga perang darat. Kalau yang sekarang ini bukan perang darat, tapi rudal atau drone atau apa yang dikirim. Jadi memang suasananya mencekam. Begitu sudah bunyi sirine, nggak lama pasti akan ada suara ledakan. Kalau dulu masih banyak yang lolos, kalau sekarang sudah lebih banyak yang diintercept. Biasanya hampir seluruhnya bisa diintercept dengan sistem Iron Dome atau pertahanan udara Ukraina. Nah, yang abang bayangkan sebelum berangkat dengan yang abang temui di lapangan itu banyak berbeda atau sesuai dengan agak susah dibayangkan terus terang aja ketika sebelum berangkat ini agak susah dibayangkan bagaimana sih maksudnya, karena terus terang ini adalah tempat bekerja saya bencana, bukan bencana alam. Kalau sebelum-sebelumnya lebih banyak bencana alam, kalau ini memang konflik ya kan. Bisa dibilang human made ya. Iya ya, man-made konflik gitu, man-made disaster kira-kira begitu. Jadi nggak kebayang sih maksudnya bagaimana suasananya itu. Cuma yang pasti karena dikatakan bahwa kampung-kampung yang mau dibersihkan itu sudah aman dalam tanda petik gitu kan. Oke, kita berangkat. Kemudian kan kita pasti juga maksudnya melihat perkembangan juga gitu kan. Kalau emang kondisinya nggak memungkinkan, nggak membuat tenang, apa yang kita tunggu kan kira-kira begitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada sih maksudnya insiden-insiden yang betul. Ada yang paling dekat itu ketika beberapa minggu lalu jatuh lolos rudal. Kemudian jatuh di atap sebuah mall, kira-kira sekitar 4-5 km dari tempat tinggal kami. Tapi di luar itu belum pernah ada. Kalau dengar-dengar ledakan, itu sudah rutin. Itu suaranya menggelegar gitu ya? Itu besar sekali, karena kan dia rudal di udara itu ditembak. Rudal di udara, kemudian diintercept sama sistem pertahanan udara kan, diintercept, dikejar, kemudian diledakkan di udara. Jadi puing yang jatuh itu juga kadang-kadang yang buat berbahaya. Luncurkan rudal, dijegat gitu ya? Iya, dia nggak di counter, dikejar. Biasanya kalau udah itu dia kejar. Kalau di counter pasti belum tentu ketemu. Kalau miss gitu kan gimana kan? Jadi kalau dia dikejar gitu, begitu dikejar. Kecepatannya
bisa dibilang aplikasi ilmu fisika. Itulah gunanya belajar fisika ya. Betul. Berarti dari belakang ya. Dia biasanya dari belakang. Dia setelah ditembak, kadang-kadang ada kita bisa lihat video juga di YouTube itu kan. Jadi ketika dideteksi, dia kan ada sistem radarnya, ada deteksi. Biasanya kami dapat langsung ada channel sendirilah mereka. Saya dapat dari teman itu. Jadi ketika sudah ada rudal, sudah diingatkan itu. Begitu ada sirine, itu ada rudal yang ini. Jadi mereka sudah siap siaga. Nanti begitu udah ditembak, karena kita nggak tahu setelah ketika ada rudal ditembak apakah dari laut atau dari darat, itu langsung pengumuman itu biasanya di seluruh negara, terutama yang arah rudal itu kemana. Karena dia kan nggak tahu kemana. Dalam waktu sepersekian menit atau beberapa menit biasanya, karena dia kan tetap perlu waktu kan, takes time kan untuk meluncur dia itu. Jadi baru kemudian ketika sudah mendekati sistem pertahanan udaranya itu, baru mereka tembakkan. Dan suaranya itu menggelegar. Kalau misalnya kita nekat, kita bisa berdiri di jendela, itu kelihatan. Apalagi kalau malam-malam. Saya pernah beberapa kali melihat cahaya kilatan itu. Pernah beberapa kali. Begini-begini juga sih. Kalau malam jelas sekali nampaknya. Kalau malam jelas sekali. Kalau malam jelas sekali ya. Okay. Nah, kita ini kan di Aceh udah puluhan tahun lah dalam situasi konflik. Apa mungkin mental di dalam konflik ini terasa di sana? Maksudnya begini, kita udah pernah juga nih di Aceh. Malah mungkin di Aceh dalam konteks yang berbeda itu kan mengerikan juga ya gitu ya. Betul. Misalnya apakah di sana tuh lagi kita jalan-jalan terus ada razia, ada diperiksa gitu, ada gitu. Betul. Kalau kilas balik ke Aceh Bang, kita ini kan generasi ketika zaman konflik dulu, masa remaja, terus terang saya sampai sekarang masih tersisa trauma ketika ketemu polisi, tentara, karena di zaman kita dulu itu kalau ada razia itu resiko kan besar, kan? Jadi sebenarnya masih penyelamat kita waktu itu KTP merah putih. KTP merah putih, dan saya waktu itu sebenarnya kan tamat tahun 96 itu sudah sarjana teknik ST. Tapi di KTP saya tulis insinyur. Jadi ketika diperiksa KTP kan, insinyur artinya orang sekolah ini. Walaupun ya sama aja sih sebenarnya. Tapi terus terang saja kalau misalnya trauma itu sampai sekarang tersisa Bang, trauma sisa konflik itu. Cuman nggak tahu aja maksudnya untuk daerah untuk pergi ke Ukraina ini yang notabene sebenarnya kondisinya itu lebih lebih terbuka ya, karena bisa terjadi di mana saja kan. Maksudnya ketika rudal itu meledak bisa kemana saja. Apalagi terakhir ini saya bukan salah booking sih, tapi dapat informasi yang agak keliru sehingga tempat tinggal saya itu di lantai 6 dan di lantai paling atas. Resikonya sangat besar kalau di lantai paling atas, apalagi kalau ruangannya itu banyak jendela gitu kan. Kalau ada ledakan dari atas, dia jatuh, pasti yang paling beresiko itu adalah bangun apartemen atau ruangan yang letaknya paling atas gitu kan. Ya itu, maksudnya suasana mencekamnya itu tetap. Satu hal yang mungkin jadi maksudnya bukan lucu-lucu juga, karena nggak bisa dibuat lucu karena memang mengerikan kan. Jadi kalau waktu dirasakan mengerikan, waktu kita cerita soalnya lucu kan, tapi sebenarnya kejadiannya jadi begini. Taruhannya nyawa ya. Taruhannya nyawa. Saya kan ke sana itu Juni 2022 sampai sekarang itu kan dengar bunyi sirine kan udah ratusan kali. Karena sirine itu pada prinsipnya memerintahkan kita untuk masuk ke bunker, bawah tanah, masuk ke bunker, ke shelter lah istilahnya kan. Udah 1,5 tahun saya di sana, belum pernah sekalipun saya masuk shelter Bang. Terus kalau dengan belum pernah sekalipun saya masuk bunker. Ya udah diam aja. Jadi ada juga selain bunker sebenarnya ada konsep yang menurut mereka safety-nya itu two wall rules. Two wall rules itu artinya kita berlindung di bawah di balik dua dinding. Selain dinding luar ada dinding dalam satu lagi. Jadi jangan berada di dinding tunggal gitu. Kita cari dinding satu lagi, kita berlindung di dinding. Biasanya kan kalau misalnya dalam apartemen itu kan ada kamar mandi yang dindingnya memang juga dinding beton juga. Jadi ada 2 lapis dinding kalaupun terjadi apa-apa. Yang lebih besar resiko sebenarnya itu tadi, kalau kita berada di lantai paling atas, ya di atas cuma ada atap kan, nggak ada ini lagi. Tapi kalau kita berada di bawah lantai di bawahnya atau misalnya di bawahnya lagi itu relatif lebih aman. Jadi teman-teman tanya juga, saya cerita itu saya belum pernah masuk bunker. Kok bisa begitu? Aduh, kami udah capek di Aceh perang 30 tahun saya bilang gitu. Sampai sini perang juga lagi. Udahlah gimana aja nanti saya bilang. Berarti mental perangnya ada berguna lah di sana ya. Enggak tahu lah, pokoknya ya begitulah. Maksudnya enggak tergerak aja mestinya. Karena cari bunker juga kadang-kadang susah. Enggak di semua bangunan ada bunker. Gitu. Berarti kita harus cari-cari kadang-kadang lagi di kita mana harus jalan keluar gitu kan di kantor, apalagi kalau lagi musim dingin. Lagi musim dingin kita keluar kan harus pakai baju dulu gitu kan, pakai sarung tangan apa segala macam, dan jalannya aja
kalau udah musim dingin itu suhunya bisa sampai minus 5, minus 10. Saya pernah sampai minus 11 Bang di sana. Lebih dingin dari kulkas kita ya. Lebih dingin dari kulkas. Konon lagi kita mau keluar di dalam aja, maksudnya kita cukup struggling, cukup berusaha nyaman gitu di dalam ruangan. Konon lagi untuk keluar ke bunker, dan di bunker itu nggak ada fasilitas apa-apa. Biasanya kamar mandinya cuma satu kalau ada orang berlindung rame-rame. Jadi suasananya itu karu-karuan. Di awal-awal kami datang ke sana itu kayak diwajibkan gitu, apalagi yang baru datang kan, gimana sih membayangkannya itu kan, itu masuk ke bunker, mereka sampai kerja di bawah bunker itu kan. Kalau saya nggak bisa, kalau udah ke bunker itu ya suasananya begitu, nggak nyaman gitu kan. Makanya sampai sekarang saya belum pernah, mudah-mudahan nggak pernah sih, maksudnya mudah-mudahan nggak pernah menghadapi suasana yang Mungkin, memang mengharuskan ke bunker. Sekarang pun mungkin eskalasi perangnya sudah menurun atau masih sama saja? Sama saja. Dia malah kayak naik turun gitu. Ada periode-periode tertentu serangannya itu cukup masif lah, saya bilang. Dalam seminggu sebelum saya pulang itu, saya kan terakhir ke sana itu sekitar 4 minggu. Biasanya saya 4 minggu ke sana, kemudian sekitar 5-6 minggu di sini, lalu berangkat lagi ke sana 4 minggu. Jadi yang terakhir saya ke sana itu 3 minggu pertama termasuk aman Bang. Dalam hati saya alhamdulillah sampai pulang mudah-mudahan aman. Nggak tahu seminggu terakhirnya setiap hari Bang itu ada ledakan itu kan, setiap hari ada serangan. Waduh, betul-betul. Mungkin lagi Rusianya lagi semangat-semangat gitu ya. Ya tergantung. Ini dia bilang komandannya bilang nih stok misil masih banyak nih. Astagfirullah. Jadi kemarin waktu saya berangkat itu baru-baru kejadian ini yang Prigozhin itu yang yang serangan balik dari Wagner itu kan ada. Wagner. Jadi karena mereka grup Wagner itu terjadi pemberontakan grup Wagner itu. Mungkin Bayar. karena baru-baru kejadian itu mereka mau beresin urusan internal ya, nggak tahu lah saya mungkin begitu. Abang ada pengalaman berurusan dengan tentara, baik tentara Ukraina ataupun tentara Rusia? Kalau itu enggak, karena kita enggak jalan dari enggak melewati pos. Tapi kalau pos-pos security tentara Ukraina ada, tapi karena kita jalan dengan kendaraan dinas, kendaraan UN, dan ada staf lokal, biasanya mereka yang ngedeal. Kita kan punya ada kartu akreditasi namanya kan, mereka lihat aja tahu bahwa ini adalah orang luar yang datang khusus untuk membantu biasanya. Karena orang nggak akan berwisata untuk sekarang ini, pasti ada tujuannya, terutama untuk rekonstruksi atau recovery. Ini Bang, kan namanya perang ya, pasti ada cerita-cerita sedih, cerita yang seram-seram lah gitu. Apa Abang pernah mendengar cerita itu dari warga lokal? Pasti yang kehilangan teman, kehilangan saudara, namanya bencana perang. Jadi ada yang ada kejadian kira-kira sekitar 2 bulan lalu itu serangan rudal ke Lviv, ibu kota di bagian barat Ukraina itu, yang jatuh di atas apartemen, sekitar 10 orang meninggal, kemudian ada banyak korban. Yang teman saya itu dia kenal dengan mereka, jadi baru-baru ini baru kontak dan sebagainya. Kemudian beberapa hari setelah pertemuan mereka itu dia dengar kabar ada kejadian itu, karena kan korban itu kan bukan orang sakit gitu, orang yang sehat-sehat, yang nggak tahu cuma karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah gitu kan. Ya nggak salah juga sih, misalnya memang sudah kadarnya mereka seperti itu. Jadi kejadian korban. Ada lagi cerita waktu kami mengunjungi kampung yang kepengen direhab itu kan. Jadi ada cerita sebuah keluarga, mereka baru pindah ke situ baru sekitar beberapa tahun, 2-3 tahun. Mereka pindah dari Kiev ke kampung namanya Ivankiv di utara. Jadi Ivankiv ini dekat dengan ini, kalau Abang ingat dulu ada kebocoran reaktor Chernobyl. Itu dekat sekali dengan Chernobyl. Karena dia di utara itu dengan perbatasan Belarusia. Jadi keluarga ini baru pindah dari Kiev ke kampung ini, mereka jual semua aset di sini dengan anak mereka yang umur 9 tahun. Jadi mereka jual, tapi ya itu setelah dibangun rumah di situ, ada kebun dan sebagainya, hancur, diserang sama itu. Mereka pada hari kejadian itu mereka bersembunyi di bawah bunker, di bawah rumahnya. Mereka dengar dengan sangat jelas semua itu. Jadi sampai anaknya itu, ya itu maksudnya traumanya itu nggak bisa dibayangkan. Mereka selamat bertiga, suami istri, kemudian anak perempuannya yang umur 9 tahun, mereka selamat. Tapi trauma anaknya ini bagaimana mau menyembuhkannya? Jadi kasihan sekali. Kalau kita lihat kampung-kampung yang hancur, apa segala macam. Kemudian ada video, nanti mungkin bisa saya sharing juga. Orang tua yang kehilangan segalanya di sebuah kampung di Moshchun namanya.
dia bilang begini, saya udah 65 tahun, saya kehilangan semuanya, bagaimana saya mau bangun lagi gitu. Dan kalau mau saya bangun untuk apa lagi saya bangun? Saya udah tua begini gitu. Jadi sedih kalau mendengar cerita-cerita korban begitu, sedih. Dan ada banyak lagi cerita yang kita dengar dari korban-korban itu. Ya, kebetulan kan saya juga suka dengan film-film Perang Dunia Kedua gitu ya. Perang Dunia Kedua itu kan invasi Jerman ke Soviet namanya waktu itu melalui Ukraina. Jadi terbayang sama saya apa mirip peristiwanya seperti itu. Tapi kalau di Perang Dunia Kedua itu sepertinya jauh lebih kejam mungkin ya. Sama juga Bang sebenarnya. Kalau di daerah yang ada perang daratnya, sekarang ini malah lebih canggih. Kalau dulu maksudnya pertempuran itu lebih banyak kita dengar dari cerita dan sebagainya kan, tulisan kan begitu. Kalau sekarang sudah lebih banyak dokumentasi, drone dijatuhkan ke atas orang yang hidup begitu. Jadi ada banyak sebenarnya. Jadi kejamnya itu lebih visual gitu kan. Tentu saja kalau kita lihat tentu mengerikan sekali. Jadi kalau cerita-cerita tentang itu bukan hanya dari cerita sekarang ini, kita bisa lihat visualnya. Kalau ada channel yang ini, cuma tentu saja sangat mengerikan ya. Sekarang semua orang punya kamera ya. Punya orang kamera, apalagi maksudnya alat-alat ini sekarang, rudal dipasang kamera, drone dipasang kamera dan sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya dokumentasi itu yang kalau misalnya kita katakanlah hubungannya dengan Perang Dunia Kedua itu lebih kurang sama. Karena dalam perang nggak ada hukum kan. Maksudnya nggak ada hukum aturan. Ada tapi nggak diterapkan. Iya, misalnya konvensi Jenewa lah. Betul. Enggak, maksudnya begini, misalnya rudal ini harus environmental friendly. Kan nggak ada cerita begitu kan, kira-kira begitu kan. Jadi emang nggak ada aturan. Jadi rudal itu bagaimana merusak seini mungkin. Dan sekarang ini yang juga sering didengar itu kan ada yang namanya bom cluster, Bang. Oh iya, itu ya. Rudal cluster. Jadi begitu jatuh, begitu dia meledak, dia nggak langsung meledak satu begitu, dia melepaskan banyak sekali anak-anak cucunya itu, baru kemudian meledak. Yang masalah bukan hanya yang meledak, yang nggak meledak, maksudnya yang nggak langsung meledak. Inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar pekerjaan kami, karena di semua lokasi yang kami kerjakan itu, artinya bangunan-bangunan yang kami rubuhkan dan kami bersihkan puingnya itu harus terlebih dahulu diakses dulu apakah sudah terbebas dari bahan peledak yang nggak meledak ini, granat, ranjau, misil dan sebagainya, potongan-potongan itu. Jadi semuanya harus dibersihkan dulu. Kalau itu belum bersih, kita nggak berani. Nanti ada pekerja yang bekerja bisa meledak, itu kan jadi beresiko. Karena begini, mungkin satu yang penting, terutama dalam perang darat terutama, itu setelah pertempuran itu ada sekitar 10-15% amunisi yang nggak meledak. Emang nggak meledak, apakah karena kecelakaan nggak meledak, karena memang sengaja dipasang oleh musuh dan sebagainya. Jadi kalau itu belum dibersihkan, kita belum berani kerja. Gitu ya. Nah, bisa abang ceritain nggak bang sehari-hari kegiatan abang di sana apa gitu? Mulai dari bangun pagi ngapain aja gitu? Kayak bisa memberikan gambaran mungkin bagi penonton Sago TV. Iya. Oke. Saya mungkin tarik ke belakang sedikit gitu kan, sebelum ke sana, karena kita Ukraina ini kan negara jauh, Bang. Negara jauh. Kemudian tantangan satu lagi, ketika sejak perang berlangsung nggak ada penerbangan ke sana. Kalau lihat di flight radar itu, di atas Ukraina itu nggak ada pesawat karena nggak boleh terbang di atas wilayah udaranya itu kan, wilayah rawan. Jadi kita berangkat dari sini nggak bisa langsung terbang ke Ukraina. Jadi harus ke negara tetangganya dulu, apakah Hungaria, Polandia, Rumania atau Moldova. Dari situ baru nanti nyebrang lewat darat. Jadi perjalanannya sendiri sudah panjang dan melelahkan kalau saya bilang. Jadi kalau saya biasanya dari Warsawa, Polandia dari Polandia itu nanti naik kereta atau naik bis. Saya sering naik bis ke kota perbatasannya, karena di perbatasannya itu kan kita melewati 2 pos imigrasi, itu juga sudah lama. Jadi dari situ kemudian naik kereta atau bis dari Lviv ke Kiev, itu sekitar 7 jam. Nah, kalau hari-hari biasa sih, cuma ada lagi yang beda, maksudnya beda lagi selain tempatnya jauh juga cuaca dan lain-lain. Kemudian waktu salat, Bang. Kalau waktu musim dingin atau musim panas katakan, terakhir saya beberapa kali musim panas dan musim semi ini, dia kan harinya itu siangnya lebih panjang. Jadi kalau zuhur asar mungkin nggak jauh beda lah. Zuhur sekitar jam 1, asarnya itu sekitar jam setengah 6. Setengah 6 asar. Maghrib waktu puncak musim panas kemarin itu maghribnya jam setengah 10.
Kalau di sini udah malam kali Jam ya. 9 lewat 15. Kalau isyanya itu sekitar setengah 12. Setengah 2 udah subuh lagi. Jadi kalau kita bilang keseharian, ya begitu punya kan, jam setengah 6 salat asar, jam 9 lewat salat maghrib, setengah 12 kita belum bisa tidur. Kalaupun tidur habis maghrib, nanti jam setengah 12 harus bangun, salat isya dulu. Setengah 2 bangun lagi salat subuh gitu. Jadi siangnya lebih pendek. Hari-hari biasa sih, pagi siap-siap ke kantor. Kemudian ya itu tergantung kemudian kegiatan di kantor, apakah ada ke lapangan atau kerja di kantor dan sebagainya. Kemudian sore nanti pulang. Ada nongkrong-nongkrong gitu Bang? Hangout? Kadang-kadang ada dengan teman-teman di sana, tapi kalau saya terus terang agak jarang karena situasi juga. Jadi langsung pulang gitu ya? Biasanya langsung pulang dan kalau kerja di sana kita memang ke sana buat kerja gitu kan. Jadi kita nggak pergi jam 8 pulang jam 5. Saya paling jarang pulang kalau misalnya jam 5. Paling pulang itu jam 7 atau setengah 8. Karena jam 7 itu kita pulang itu masih terang benderang, baru ya maghribnya tadi jam 9 lewat, jam 9 itu masih terang. Kita jalan di luar itu masih terang seperti biasa. Terus ini kalau pulang ke apartemen ya? Apartemen. Ya, nongkrong di apartemen aja terus gitu ya? Ya di apartemen, udah di apartemen nanti ngapain? Apakah lanjut kerja lagi atau siapin? Karena kalau saya di sana juga sering masak. Kalau untuk hari-hari jarang ke warung kan, karena agak susah nyari warung yang warung halal atau apa segala macam. Kita agak susah. Nggak banyak ada, tapi tidak terlalu banyak pilihan. Nah, tadi ini kita udah cerita-cerita perang lah, ngeri-ngeri juga ada. Ini mungkin kita coba cerita kehidupan sosial budaya di sana. Iya. Itu karakter orang-orang Ukraina itu gimana, Bang? Apa sedikit banyak sama dengan orang Rusia? Gini, kalau Rusia ini kan yang kita lihat di medsos itu kan agak-agak mafia itu, kesannya agak dingin, kaku gitu Iya. Tapi atau gimana faktanya di sana? Saya belum pernah ketemu sama, maksudnya nggak pernah bergaul dengan orang Rusia, saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat dari karakter, bahasa terutama, mungkin nggak jauh berbeda. Mereka ya nggak seperti kita. Kita kan orangnya ramah, kan kepo dan segala macamnya gitu kan. Mereka itu nggak, orangnya straightforward gitu kan. Bahkan dengan teman-teman sekantor juga kadang-kadang ya ngomongnya straightforward saja gitu kan. Nggak ada basa-basinya? Ada juga kadang-kadang, tapi jarang sih. Maksudnya paling-paling kalau misalnya ke kantor, selamat pagi gitu kan, dobre rano, bilang gitu kan, selamat pagi udah begitu kan. Atau bilang terima kasih. Tapi kalau untuk tegur-menegur terlalu banyak, nanya-nanya masalah pribadi itu kekepoan mereka itu tipis sekali itu kalau menurut saya, kira-kira begitu. Jadi apa yang dibicarakan tuh kalau mereka ingin ngobrol? Ya selain masalah pekerjaan, paling kalau misalnya nanya pribadi, ya tanya masalah keluarga gitu kan, masalah pengalaman, kemudian masalah hobi dan lain-lain. Tapi kalau masalah keluarga pun biasanya terbatas. Itulah karena karena budaya mereka mungkin nggak terlalu kayak kita. Kalau kita kan begitu udah ngomong berapa anaknya, misalnya gitu kan, tinggal di mana, kuliah di mana dan sebagainya kan. Semua ditanya. Kalau semua ditanya gitu kan, misalnya tingkat kekepoannya itu sangat tinggi gitu kalau di sana. Kamu anak siapa kalau di sini? Sampai keturunan kita. Sampai keturunan kita dibahas. Iya. Nah, kalau mengenai kehidupan beragama di sana bagaimana? Oh iya, ini menarik juga. Di sana gereja banyak. Mereka umumnya kan agamanya Nasrani ya. Banyak sekali gereja-gereja di mana-mana, dan gereja-gereja itu bagus-bagus sekali karena memang dari zaman gereja-gereja lama itu yang diperbaharui dan dipelihara terus gitu kan. Masjid juga ada beberapa di Kiev ini, cuma memang muslimnya itu nggak terlalu banyak. Rata-rata muslimnya itu ada yang banyak itu yang dari negara-negara pecahan Uni Soviet dulu ya, dari Kazakhstan, dari Tajikistan, makanya yang Tantan itulah kira-kira gitu kan. Ya itu ada masjid kami yang sering kami pergi itu, nama masjidnya Ar-Rahma, ada satu masjid di situ. Saya sempat 2 kali lebaran haji di sana, jadi masjid itu, kemudian ada kurbannya juga ada, apa segala macam. Pokoknya ya kehidupan beragamanya itu ya inilah maksudnya. Dan kalau dari sisi respect mereka terhadap agama itu sangat bagus, bagus. Artinya mereka sangat paham ketika misalnya saya sering salat di kantor gitu kan. Udah mereka ketika tahu waktunya salat, mereka bilang, supervisor saya sering bilang, ini jam kamu waktu sembahyang ya? Kamu nggak sembahyang nih? Ya sebentar lagi nggak apa-apa saya bilang. Mereka memahami Memahami ibadah agama lain. Iya.
Terus kan Ukraina kan dulu di bawah Soviet, Soviet komunis, komunisnya ateis lah ya. Ada ketemu orang-orang ateis di sana? Sebenarnya ateis ini sebenarnya apa namanya lebih ke ini ya ideologi atau pemahaman. Saya juga kurang nggak ini. tahu. Saya juga nggak tahu. Ateis itu intinya apa namanya orang yang nggak percaya Tuhan. Gitu. Iya, Tapi kita anggaplah gitu. Cuma kalau dari keseharian mungkin kita nggak bisa lihat mereka. Karena tadi kita nggak bisa kepo ya. Nggak kepo, saya nggak terlalu banyak nanya kalau Iya, soal iya, itu. betul. Terakhir saya duduk sama teman-teman waktu makan siang itu, saya pakai istilah insya Allah kan, terus kan dia tanya apa arti insya Allah, saya bilang kalau apa beda antara insya Allah, alhamdulillah dengan Bismillah, dia tanya. Nah, dia kan, saya bilang lah kalau insya Allah itu artinya kita berjanji untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian kita berserah diri. Insya Allah artinya jika Allah maksudnya meridai, mengizinkan. Karena kan dibilang dalam surah Al-Kahfi itu janganlah kamu katakan sesuatu berjanji untuk besok pagi kecuali kamu mengatakan insya Allah. Saya bilang begitu kan dalam Al-Quran dikatakan itu, saya bilang. Kemudian kalau alhamdulillah itu adalah bentuk pujian kepada Allah. Kalau bismillah itu memang kita melakukan sesuatu, kita berniat dengan menyebut nama Allah, saya bilang begitu kan. Terus dia bilang, saya pernah dengar Bismillah di mana ya? Oh, di lagu Bohemian Rhapsody. Oh iya kan ada Freddie Mercury yang bilang Bismillah. Jadi mereka ketika kita ceritakan hal itu tertarik mereka dan apa namanya antusias mereka untuk dengar ya. Untuk dengar. Cuma dari keseharian ya kita nggak tahu apakah hari Minggu kemudian mereka ke gereja atau enggak, kita juga nggak bisa tahu. kepo soalnya. Nggak bisa kepo soalnya kalau hari Minggu pun ya nggak ketemu sih dengan mereka. Kalau di sini kan ditanya-tanyain, nanti udah ditanyain habis itu dijat lagi. Oh, kamu nggak ke rumah ibadah nih, berarti kamu gini. Nggak taat. Nggak taat kamu nih berarti, macam lah. Okay. Tapi sebagai seorang pekerja UN, abang kan sibuk, jadi mungkin tidak terlalu banyak bergaul dengan penduduk lokal. Iya, betul. Kalau kesehariannya ya lebih banyak dengan teman-teman kantor. Kalau di weekend biasanya lebih banyak selain istirahat. Kalau terus di weekend juga saya nggak bawa baju ke laundry, jadi nyuci sendiri, kemudian ada kesempatan masak dan pokoknya beres-beres rumah sedikit. Kadang-kadang saya jalan sama teman, kebetulan ada orang Aceh juga yang lain di sana. Orang Ramgugup malah, rumahnya di sini Ramgugup. Kita undang kemari juga. Boleh, depan Amba namanya Armain kan. Jadi depan Amba rumahnya di sini, dekat. Jadi kadang-kadang ketemu sama beliau, jalan kita ke taman atau kalau ada acara apa, jalan kita dengan kemudian saya sering juga ketemu dengan orang KBRI di Kiev. Minggu lalu seminggu sebelum saya pulang itu ada namanya ASEAN Family Day. ASEAN Family Day. Kumpul dengan mereka. Ya ketemulah kira-kira dengan duta besar yang baru dilantik juga. Berada di komunitas pekerja internasional itu mungkin ada skill tersendiri lah ya, skill berkomunikasi, skill bergaul, mengingat kan berbagai negara ya pekerja-pekerja. Itu gimana caranya kita bisa survive di situ, bisa istilahnya bisa mix lah dengan mereka. Mengingat begitu banyak perbedaannya kan. Betul banyak sekali perbedaannya. Cuma jembatan yang paling penting saya pikir yang pertama adalah bahasa, Bang. Bahasa terutama bahasa Inggris, dan sekarang ini juga kalau di dunia internasional di dunia humanitarian itu salah satu yang demandingnya paling besar itu ada bahasa Arab. Jadi sebenarnya kalau ada adik-adik teman-teman kita yang bahasa Arabnya bagus dan bahasa Inggrisnya bagus, sebenarnya peluangnya cukup besar. Jadi saya pikir itu. Nah, saya balik sedikit ke awal cerita saya tadi. Sebenarnya kalau kita membayangkan seolah-olah bekerja di dunia internasional, sebenarnya sudah pernah terjadi kan di daerah kita. Setelah tsunami kan ada lebih 500 lembaga internasional yang masuk ke Indonesia, ke Aceh ini kan. Jadi ada peluang yang sangat besar sepanjang ya kita pelihara itu tadi, selain bahasa ya kemudian ya kita jagalah maksudnya attitude kita, maksudnya kemudian kinerja kita tunjukkan yang baik gitu kan. Ya saya pikir ketika itu sudah kita dapatkan, pasti kemudian akan terbentuk semacam network ya, semacam jaringan, maksudnya teman-teman yang sudah pernah bekerja dulu dengan kita, kemudian mereka sudah selesai kembali atau apakah pergi ke program yang lain di negara yang lain. Ketika mereka melihat ada peluang dan mereka ingat bahwa dulu di Aceh si Faisal pernah bantu nih masalah persampahan. Coba kita telepon, bisa nggak dia datang kemari? Disitulah saya mulai diajak ke Filipina. Kalau untuk mengerjakan pekerjaan sama dengan yang dikerjakan di Aceh dulu. Skill kita yang kita dapat dari sini, yang sekolah di sini dulu, kemudian kita praktekkan di sini, kemudian bisa kita pindahkan ke tempat lain gitu. Jadi
sebenarnya lebih kepada apa namanya kemampuan komunikasi. Kemudian ya seperti Abang bilang tadi, maksudnya membawa diri. Cuma ya jangan larut istilahnya kan. Kalau kita larut nanti terbawakan yang baik-baik kita ambil, maksudnya pengalaman yang baik kita ambil. Tapi begitu sudah masalah kehidupan pergaulan malam dan sebagainya, ya itu kita jangan ikut. Kita harus bentengi diri kalau untuk hal yang seperti itu. Jangan pula nanti dengan alasan supaya lebih atau betul. sepi berbaur kan. Betul. Diajak hangout ngebir. Betul, Jadi betul, ikut gitu betul, ya. betul. Saya sangat jarang untuk ikut acara terutama yang malam gitu kan. Kadang-kadang saya pergi ya sebagai itu tadi, sebagai bentuk maksudnya pergaulan, tetapi ya harus batasi. Tapi sangat jarang karena kalau sudah pergi seperti itu, kalaupun kita nggak ini dengan mereka, kita sudah duduk dengan mereka itu kan sudah apa namanya, dan mereka menghargai. Kalau kita bilang saya nggak bisa pergi karena alasan katakanlah alasan agama dan sebagainya, itu mereka respect Karena mereka nggak kepo juga kan. mereka nggak kepo juga. Begitu kita bilang ini udah nggak ini apa-apa. lagi. Ya, betul. Ada pernah terjadi kesalahpahaman dengan rekan kerja mungkin gara-gara beda bahasa, beda kebiasaan gitu? Kalau dari beda bahasa biasanya enggak, bukan karena itu, tapi memang kalau misalnya kesalahpahaman, kalau misalnya nggak cocok kerja itu ada, bukan juga sering, tapi ada, dan itu biasa sebenarnya kan. Tapi kalau dari sisi bahasa, sebenarnya bahasa ini kan dia bridging aja, jembatan saja untuk kita bisa menyampaikan apa yang kita maksud, kemudian kita mengerti apa yang mereka Nggak maksud. perlu grammarnya bagus-bagus sekali ya. Kalau saya terus terang sampai sekarang grammar saya nggak bagus, tapi kan sekarang ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang kira-kira bisa membantu kita. Kalau dalam pembicaraan hari-hari, insya Allah ya bisalah kita mengerti mereka. Dan seperti Abang bilang juga tadi, kita dalam dunia internasional ini kan bukan hanya orang Inggris yang dari Inggris, ada orang Inggris dari India, bukan orang Inggris, maksudnya ada orang dari India, dari Filipina, dari Rusia, dari Cina, dari macam-macam, dari Jepang kan. Jadi bahasa Inggris mereka itu kan beda-beda. Kadang-kadang bahasa Inggris orang Jepang kan beda, lebih kacau. Orang India bagaimana, masing-masing punya logat tersendiri. Tapi kalau sudah terbiasa, ya kita bisa lah pahami itu. Sehingga kita nggak terlalu ini sekali gitu kan. Oh ternyata mereka gitu juga gitu kan. Tapi kalau misalnya salah paham dalam pekerjaan, dalam itu biasa, sering terjadi. Biasa, tapi nggak ada emosi-emosian gitu loh. Enggak. Kalau di kita di sini kan kadang-kadang kesalahpahaman bikin emosi, bikin seperti itu. Kalau bukan juga kita bilang nggak ada, mungkin konflik-konflik yang tertentu mungkin ada juga gitu kan. Tapi ya sejauh yang saya ini misalnya nggak ada lah yang ekstrim atau yang apa, mudah-mudahan sampai sekarang nggak ada. Saya lupa nanya ini kan Abang di sana kan di bagian waste management ya, Betul. persampahan ya. Persampahan. Ya, kita mungkin lebih kurang pengelolaan sampah di sana mirip-mirip juga lah ya dengan di sini ya. Kalau tugas saya sebenarnya lebih ke dalam bahasa Indonesia mungkin agak susah, debris management. Debris ini artinya puing dari sisa perang itu tadi. Misalnya setelah perang di sebuah kampung itu kan rumah-rumah hancur itu kan. Jadi rumah-rumah, bangunan, ada sekolah, ada taman kanak-kanak, rumah sakit dan sebagainya. Jadi bangunan yang hancur itu kita akses apakah masih layak untuk dipertahankan atau harus dirobohkan. Sebagian besar memang harus dirobohkan. Dan pemerintah juga melakukan asesmen itu gitu. Jadi ketika mereka mendeklar sebuah bangunan itu sudah harus dirobohkan, barulah kita kemudian masuk, tentu melalui proses ada request dari pemerintah, kemudian ada akses terhadap bahan peledak tadi udah dibersihkan dulu kan. Kemudian baru kita datang, kita engage kontraktor, kita sewa kontraktor, kemudian mereka merubuhkan, kemudian puingnya itu dibersihkan. Kita ada juga support untuk waste management, persampahan ada juga, tapi lebih banyak ke membantu peralatan-peralatan yang rusak gitu kan, karena truk sampah banyak yang hancur gitu kan, tong-tong sampah juga dibantu gitu kira-kira. Ini sudah banyak nih kita bercerita tentang Ukraina ya. Nggak akan habis kalau kita cerita. Oh nggak habis, panjang. Dan di Indonesia sendiri kalau kita lihat dari medsos, kebanyakan orang ini kan pro Rusia nih. Iya. Sampai ada yel-yelnya itu suka ditiru sama orang Indonesia itu ura gitu ya. Iya. Itu kalau Abang sendiri, Abang lebih pro kemana nih, Rusia atau Ukraina? Saya nggak bisa bilang pro ke siapa, cuma mungkin kalau saya hanya melihat dari sisi objektivitas ini case-nya apa sih? Misalnya kan apakah pertempuran luar negara atau misalnya memperebutkan wilayah atau apa kan? Kalau dari case-nya sebenarnya Ukraina ini kan negara merdeka dia, ya kan? Jadi entah dengan alasan apa, mungkin saya pikir kebanyakan dari kita mungkin paham juga, maksudnya kan kenapa
Rusia ini menyerang Ukraina, tapi secara objektif bahwa ini adalah case-nya Rusia itu menginvasi sebuah negara, menginvasi negara berdaulat yang lain, negara merdeka dan berdaulat yang lain gitu kan. Mereka menyerang, masuk, kepingin menguasai, kemudian dipukul mundur kan. Nah, dan sampai sekarang masih terjadi penyerangan itu. Malah ada beberapa daerah yang sudah dianeksasi kan. Crimea itu kan sudah dari tahun 2014, yang awalnya itu merupakan bagian dari wilayah Ukraina. Nah sekarang ini bagian-bagian lain juga sudah mulai penduduknya diusir gitu kan, di apa segala macam. Jadi case-nya ini bukan berarti nyerang. Sekarang ini memang sudah terjadi serangan balik gitu kan, tapi pada prinsipnya yang diserang balik itu untuk menguasai kembali wilayah yang direbut, kira-kira begitu. Jadi kalau dikatakan pro Rusia atau pro Ukraina, saya nggak kepengen mengatakan itu, tapi saya lebih melihat kepada bahwa ini adalah case sebuah negara menginvasi berupaya menginvasi sebuah negara merdeka dan berdaulat yang lain gitu. Jadi negara merdeka ini berusaha mempertahankan diri gitu. Kadang-kadang saya suka kesal juga lihat orang kok pro Rusia, karena ya namanya kita negara berdaulat diinvasi negara lain atas alasan apapun itu kan nggak benar ya. Betul, gitu, ya kan? betul. Jadi, Dan memang saya sepakat sekali bahwa kita kan diwajibkan, agama kita mewajibkan kita untuk melihat kebenaran secara mutlak misalnya gitu kan. Jadi ini case-nya ini apa? Apakah membela diri atau apa misalnya gitu kan. Jadi secara objektifnya kalau kita lihat bahwa ini adalah Rusia berusaha menyerang Ukraina dan yang diserang itu apa? Ketika saya teringat ketika di musim dingin lalu sekitar Januari itu saya berada di sana itu kan dingin sekali. Sampai -10 lebih, di bawah -10 itu bisa sampai tahun sebelumnya malah lebih ekstrim lagi, bisa sampai -20. Jadi yang diserang itu adalah fasilitas energi, pembangkit listrik, ya kan, sumber gas dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan bukan hanya kebutuhan tentara kan itu kan kebutuhan penduduk, kebutuhan seluruh penduduk, orang tua, anak-anak, ya kan. Jadi kalau itu nggak ada, mereka kan bisa terancam keselamatannya. Jadi menurut saya itu sebuah kejahatan yang besar karena akan mengancam keselamatan masyarakat banyak gitu kan, orang banyak sekali gitu kan. Kejahatan kemanusiaan itu kejahatan kemanusiaan gitu kan. Ya itu namanya perang gitu kan begitu. Jadi kalau saya melihat seperti itu ya, tapi bukan juga berarti siapa pro yang ini tapi ya ini sebuah kondisi sebuah negara berusaha mempertahankan diri dari invasi negara lain, walaupun kemudian ada embel-embel dibantu oleh Barat dan sebagainya. Itu gitu. banyak bumbu-bumbunya. Banyak bumbu-bumbunya, tapi secara prinsip apa ini kejadiannya ini kan? Yang dibilang lah di Ukraina ada neo-Nazi atau ada NATO atau macam lah, saya bacanya tah gosip tah apa tah, saya nggak tahu. Mungkin saya nggak tahu apakah saya maksudnya kurang masuk ke situ, tapi dalam pergaulan sehari-hari ya dengan teman-teman di sana orang Ukraina kan negara demokratis, jadi mereka itu saya pikir cukup cukup terbuka, misalnya gitu kan, orang-orangnya juga berpikiran demokrasi misalnya gitu kan, pergaulan dengan mereka itu bagus, pembangunannya oke gitu kan. Kemudian termasuk negara yang menurut saya paling bersih ya, negara yang ini ya. Bersih dari sampah nih ya. Bersih dari sampah gitu kan. Saya sampai dalam suasana perang seperti ini saya sempat update profil WhatsApp waktu itu. Ya ada teman yang di Bang Aceh itu Mufti itu kan. Jadi ketika saya update video di kota Lviv ini bersih sekali. Jangankan kita yang orang dari sini, orang dari negara lain, orang Belanda, orang apa, dia mengakui bahwa Ukraina ini bersih sekali kotanya. Sampai teman saya bilang begini, di negara orang lagi perang bersihnya setengah mati. Negara kita nggak ada perang, nggak bersih-bersih. Lagi damai. Iya, menarik memang. Kalau saya sih pro perdamaian aja lah. Pro perdamaian, ya betul. Kita pro perdamaian. Apapun masalahnya kan bisa dibicarakan. Bisa ada jalur diplomatik. Bisa dirundingkan, bisa diplomasikan. Kita banyak sarana. Sepakat. Karena walau bagaimanapun perang itu nggak akan membawa apa-apa kecuali penderitaan bagi semua orang. Oke, Bang Faisal Ridwan, terima kasih banyak nih sudah share ceritanya. Sama-sama. Bagaimana bekerja dan hidup di Ukraina. Ini sebuah pengalaman yang sangat berharga ya.
karena jarang-jarang orang Aceh di negara sedang berperang. Baik, rekan Sago TV, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.